Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Fatia Syahidah dari Fakultas Hukum Universitas Cianjur, Jawa Barat. Di sini saya akan mereview kembali materi yang ada dalam soal ujian tengah semester kemarin yang diberikan langsung oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Prof. Dr. Hajah Eni Nuraini SMH dan Bapak Dr. Muhammad Dendi Aridayati SMH. Pada soal pertama itu membahas kedudukan asas legalitas dan asas kesalahan dalam hukum pidana, yang dimana materi tersebut itu ada dalam bab 1 mengenai pengertian tindak pidana. Asas legalitas dan asas kesalahan ini tentu memiliki kedudukan dalam hukum pidana, yaitu yang dimana suatu perbuatan pidana menyangkut dalam asas legalitas, sedangkan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan orang atau manusia itu berhubungan dengan asas kesalahan. Selanjutnya nomor 2 itu sebutkan sanksi hukum pidana sebagai ultimum remedium dan bagai mengiris daging sendiri. Yang pertama itu ada point the interest, point the action, yaitu adalah barang siapa yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Selanjutnya ada rentitio in integrum, adalah pengembalian kepada keadaan semula. Selanjutnya ada res judicata pro veritate habetur, adalah apa yang diputuskan hakim harus dianggap benar. Selanjutnya ada presumption iures de iure, adalah setiap orang dianggap tahu akan hukum atau undang-undang. Selanjutnya yaitu ada perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikat baik. Selanjutnya nomor 3 itu membahas mengenai perbedaan hukum pidana material dan hukum pidana formil. Tentu beda ya hukum pidana material dengan hukum pidana formil itu. Hukum pidana material itu salah satu cabang ilmu hukum yang berisi larangan dan keharusan, dan bagi yang melanggar akan diberikan sanksi yang sanksinya itu lebih tajam daripada cabang ilmu hukum lainnya. Contohnya itu ada KUHP. Sedangkan hukum pidana formil ialah cabang dari hukum pidana yang merupakan hak negara untuk menerapkan sanksi bagi pelanggar hukum pidana material. Jadi meskipun ada perbedaan, mereka itu saling berhubungan. Contoh dari hukum pidana formil itu ada Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Selanjutnya nomor 4 itu sebutkan dan jelaskan subjek hukum pidana serta berikan contohnya. Nomor 4 itu ada dalam bab 2 mengenai tindak pidana. Subjek dalam hukum pidana itu ada 2, yaitu hanya manusia dan hanya manusia dan korporasi. Yang pertama itu hanya manusia, yang dimana untuk tindak pidana umum, sedangkan yang kedua itu hanya manusia dan korporasi ataupun badan hukum, yang dimana untuk pidana umum ataupun khusus. Contohnya itu seperti perseroan terbatas, manusia yang sudah berusia lebih dari 21 tahun, dan adapun badan lembaga. Selanjutnya nomor 5 itu sebutkan, jelaskan, dan beri contoh cara-cara pembaruan hukum pidana. Cara-cara pembaruan hukum pidana itu ada 5 cara. Yang pertama ada kriminalisasi, dekriminalisasi, rekriminalisasi, depenalisasi, dan mitigering. Untuk penjelasannya, yang pertama yaitu kriminalisasi, ialah suatu proses pembaruan di mana suatu perbuatan tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana, penciptaan delik baru. Pembaruan ini diakhiri dengan terbitnya undang-undang baru. Contohnya Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang penodaan agama. Selanjutnya ada dekriminalisasi, yaitu suatu proses pembaruan yang tadinya suatu perbuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana atau memandulkan delik. Contohnya itu ada pasal 534 KUHP tentang terbatas hanya pada petugas atau penyuluh keluarga berencana, sifatnya terbatas gitu kan. Selanjutnya yaitu ada rekriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana
karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dapat dipidana. Kemudian, karena perkembangan masyarakat kembali, maka perbuatan tersebut dapat dipidana kembali. Contohnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971, sehingga penarikan cek kosong tidak dapat dipidana. Yang keempat yaitu ada depenalisasi, suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dikemungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya. Contohnya sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Contohnya seperti seseorang yang diancam 3 tahun penjara atau denda 50 juta rupiah. Jadi pelaku tersebut bisa memilih untuk dipenjara selama 3 tahun atau membayar denda sebesar 50 juta rupiah. Yang terakhir yaitu ada mitigering, yaitu suatu proses pembaruan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukuman yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Contohnya pidana mati diganti menjadi pidana seumur hidup. Selanjutnya nomor 6 yaitu membahas mengenai analisa pembaharuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu yang pertama perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Selanjutnya ada perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana atau prasarana penerbangan. Selanjutnya ada menjelaskan pasal 79 kategori pidana denda pada KUHP baru tahun 2023 dan 476 dan pasal 340 di KUHP lama dikaitkan dengan pasal 459 pada KUHP baru. Soal terakhir yaitu nomor 7 mengenai tinjauan terhadap teori kausalitas. Tinjauan teori-teori tentang kausalitas yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau kausalitas. Tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan atau kegiatannya. Oleh karena itu, teori dari von Kris ini dianggap sesuai dengan jiwa hukum pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Atas dasar itu, hukum pidana harus membuat pagar atau aturan terhadap tindakan atau perbuatan yang mendatangkan kerugian. Kelemahan teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang atau kurang jelas, seperti kata-kata kadar, biasanya pengalaman manusia pada umumnya, dan lain-lain. Contoh kasusnya yaitu penjaga wesel atau rel kereta api yang menyebabkan kecelakaan karena tidak memindahkan wesel ketika kereta lewat. Menurut teori ini, yang menjadi sebab adalah apa yang dilakukan oleh penjaga atau petugas wesel tersebut. Teori ini tidak dapat memuaskan karena tidak ada hubungannya antara jabatan dengan akibat yang timbul. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video review selanjutnya. Dadah.